Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Haliudin. Ini 877841639. Saya di sini akan mempraktekkan tugas Pancasila, yaitu presentasi tentang pentingnya Pancasila dimulai dari BPUPKI, Dialog Jakarta, dan PPKI. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya BPUPKI pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Pemerintah Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam melaksanakan perang di Asia Timur Raya. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di masa depan. Langkah awal dari janji itu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Pemeriksa Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam arti bahasa Jepang yaitu Gokeritsu Jumbi Chosakai, sebagai wadah untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal yang berat untuk kemerdekaan Indonesia. Tanggal pembentukan BPUPKI yaitu 1 Maret 1945, diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Tennohika. BPUPKI atau Gokeritsu Jumbi Chosakai diumumkan oleh Letnan Jenderal Umakichi, Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Jawa. Keanggotaan BPUPKI yaitu beranggotakan 67 orang, terdiri dari 60 tokoh Indonesia, baik dari kalangan daerah, suku ataupun golongan, dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Tokoh penting BPUPKI yaitu diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat, Wakil Ketua Ichibatse Yoshio, dan MP Suraso. Anggota penting lainnya seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Profesor Supomo, Kiai Haji Abdul Halim, dan Ki Haji Bagus Haji Kusumo. Tujuan utama BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang penting untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu meliputi merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, membahas bentuk negara dan pemerintahan, membentuk wilayah konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia kelak. Sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam pidato pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terus yang kedua, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu persatuan, kebangsaan yang integralistik, kekeluargaan dan gotong royong, musyawarah dan mufakat, keadilan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Insinyur Soekarno ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Terus sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli yaitu rancangan undang-undang dan pembentuk negara. Hasil penting sidang kedua menetapkan bentuk negara republik, menyusun rancangan undang-undang dasar, dan membentuk panitia perancang undang-undang. Selanjutnya itu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Center adalah merumuskan awal dasar negara Indonesia yang disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini menjadikan jembatan penting antara dasar negara di sidang BPUPKI untuk sebagai rujukan final Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta disebut juga sebagai rancangan awal pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Isi Piagam Jakarta yaitu rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Latar belakang terbentuknya PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Gokeritsu Jumbi Chosakai adalah panitia resmi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang setelah proklamasi yaitu tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan undang-undang, membentuk presiden dan mengangkat Presiden Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya dan mengganti bentuk pemeluk
syariat pemeluk Islam dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan 12 kementerian. Dan tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komisi Nasional Partai Nasional Indonesia dan Keamanan Rakyat Indonesia. Apa peran Pancasila bagi generasi muda? Yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan sehari-hari, menjadikan teladan dan menjaga persatuan yang NKRI, mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk kemajuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Itulah video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.